Selamat siang sahabat Dewa Talks, selamat datang kembali di Dewa Talks, High Quality, Trusted, and Free Webinar in Indonesia with Presented Expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Oke, masuk ke info webinar kita pada siang hari ini. Kita mengangkat topik SEO dengan judul Social Media SEO Knows How, Discover SEO Secret That Every Expert Knows, yang nanti akan dibawakan oleh expert kita atau pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Kak Muhammad Rafli Aprilianto selaku CEO dari Sosmed. Halo Kak Rafli, selamat siang. Halo, Kak Jovana, selamat siang. Halo teman-teman sahabat Dewa Talks ya, yang di Zoom dan di YouTube. Selamat siang semuanya. Nah, mungkin Kak Rafli boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nggak sih Kak? Dan aku juga mau O- tahu nih Kak, sosmed ini atau belajar sosmed ini tuh apa sih? Mungkin teman-teman di sini mau tahu juga nih. Oke, thank you Kak Jovana. Halo sahabat-sahabat Dewa Talks. Sebelumnya kenalin, nama aku Muhammad Rafli Aprilianto. Kalian bisa panggil aku Kak Rafli aja atau Rafli. Aku ini seorang sosial media spesialis, tapi udah cukup lama juga berada di field ini. Artinya udah banyak belajar tentang SEO juga, digital marketing juga, dan juga ads juga. Saat ini aku sebagai CEO ya dari belajarsosmed.com. Belajarsosmed.com ini semacam agensi teman-teman atau startup yang sedang aku bangun. Ini udah eksis lebih dari 6 bulan ya. Kita sudah eksis ngebangun jasa sosial media. Kita tuh fokus di 3 prinsipal. Prinsipal yang pertama tuh jasa sosial media dan juga marketplace. Artinya kalau teman-teman pelaku UMKM atau business owner dan pengen dititipin sosmed dan marketplace-nya ke aku, itu bisa banget. Lalu yang kedua itu jasa konsultasi di konsultasi sosial media. Artinya kalau teman-teman butuh ya, sosial medianya kok kayak stuck banget, sosial medianya kok kayak nggak ada kemajuan. Bisa nih konsultasi sama belajar sosmed, kita bantu rancangin strateginya. Dan yang ketiga, kita ngebantu mahasiswa ya, atau ngebantu orang-orang yang pengen aspiring karir di sosial media, itu kita punya guidebooknya atau ajaran-ajaran bukunya, itu teman-teman bisa beli layanan kami di situ. Nah, belajar sosmed kayak gitu kan, Javana kira-kira. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Oke, ngomong-ngomong soal topik kita siang hari ini nih Kak Rafli, boleh nggak sih di-spill dulu nih, apa aja sih nanti yang akan Kak Rafli share nih terkait materi pada siang hari ini? Oke, topik yang akan aku bahas ya di siang hari ini. Jadi kita bakal ngebahas ini teman-teman. Kita nggak bakal ngebahas tentang sosial media SEO. Nah, SEO ini biasanya erat banget kaitannya sama yang namanya website. Cuman SEO ini ternyata nggak cuman untuk website aja aplikasinya. Bisa diterapkan untuk sosial media, bisa diterapkan untuk marketplace, bisa diterapkan untuk AI, dan bahkan untuk aplikasi-aplikasi lainnya. Kalau hari ini kita bakal coba concern ya ngebahas tentang SEO sosial media. Artinya gimana sih cara kita nerapin SEO untuk sosial media? Misal teman-teman bikin konten di sosial media, bisa banget nih nerapin SEO biar kontennya tuh makin terlihat dengan jelas oleh algoritma. Seperti itu yang akan dibahas kurang lebih. Oke, Kak Rafli. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga nih, aku mungkin langsung mempersilakan Kak Rafli untuk bisa share screen dan langsung mulai aja webinarnya. Selamat belajar teman-teman semua. Oke, teman-teman, ini kita hari ini bakal ngebahas tentang sosial media SEO. Nah, sosial media SEO ini menjadi materi yang aku rasa ini sangat jarang sekali. Padahal ketika teman-teman ingin membangun sebuah konten atau ingin membangun sebuah trust untuk audiens dari brandnya teman-teman, kalian harus memahami bahwa goals utama dari sosial media ini adalah meningkatkan awareness atau meningkatkan citra. Nah, citra ini bisa kita dapat ketika orang-orang itu mengetahuinya. Teman-teman sudah beranggapan bahwa udah mengeluarkan cost banyak, udah mengeluarkan banyak tenaga untuk bikin konten, bikin upload konten, jadi talent, ngisi voice over, mikir ide kontennya, tapi udah 2-3 bulan kok masih nggak ada impact-nya sama sekali. Dan akhirnya teman-teman menyalahkan tim sosial media. Teman-teman menyalahkan bahwa sosial media ini yang salah. Apa jangan-jangan sosmednya yang salah? Nah, sebenarnya yang bisa jadi salah adalah teman-temannya itu sendiri. Apakah kalian benar-benar bisa untuk nge-share konten kalian tuh ke audiens secara baik dan benar? Apakah audiens tuh bisa melihat? Soalnya yang bikin konten itu kan nggak kalian doang. Nah, sahabat-sahabat Dewa Talks, ini aku coba sedikit bawa data di sosial media yang paling sepi di Indonesia. Salah satunya adalah LinkedIn, karena aku ngonten di LinkedIn juga. Di LinkedIn sendiri, itu konten tuh nggak nyampe 26 juta postingan dalam 1 bulan di 2024. Nah, ini artinya apa? Artinya yang sedikit aja, itu postingannya sampai berjuta-juta. Apalagi kalau teman-teman ngonten di TikTok, ngonten di Instagram, atau bahkan ngonten di YouTube, itu kan yang upload banyak banget. Kalau teman-teman nggak bisa placement konten kalian dengan baik dan benar, gimana orang mau ngelihat konten kalian, gimana konten kalian mau masuk FYP orang lain? Mas Rafli,
Tapi kan kita sering banget ngeliat kayak Fuji atau mungkin kayak tokoh Farel Bramasta itu dia nggak ngapa-ngapain, cuman main bowling aja, kok tiba-tiba bisa viral jutaan banget. Nah, kita akan ngebahas itu. Kenapa sih kok bisa orang yang kayak selebritis atau artis kayak gitu nggak usah ngapa-ngapain pun kayak sekedar random foto-foto random aja kok bisa jadi viral. Sedangkan teman-teman yang udah optimasi SEO, udah optimasi konten, tapi kok masih sepi terus sosial medianya. Nah, jangan-jangan teman-teman nggak memahami apa arti dari upload konten itu sendiri. Kita bakal bahas lebih dalam, teman-teman. Praktik sosial media, praktik SEO, itu dua praktik yang jelas-jelas sangat berbeda. SEO itu adalah praktik untuk membuat kita atau strategi untuk membantu kita ditemukan oleh audiens. Sedangkan sosmed itu sendiri, ya sosmed ya platform gitu. Dan praktiknya platform itu adalah konten yang mendatangi. Nah, gimana bisa strategi yang digunakan untuk kita untuk dicari oleh audiens digunakan di platform yang sifatnya tuh kita yang mendatangi audiens. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa digunakan? Nah, ini jelas menjadi praktik yang berbeda. Cuman ternyata bisa banget loh kita mengadopsi praktik SEO. Karena apa? Karena ada perubahan behavior audiens. Audiens sendiri itu mereka lebih suka untuk saat ini, lebih suka mencari sesuatunya itu di sosial media. Nah, oleh karena itu, teman-teman juga perlu memahami bahwa sebenarnya kalau bikin konten, itu bukan bikin konten yang menarik aja, tapi ditambahkan konten yang sekiranya tuh informasinya relevan, agar bisa dicarikan oleh mesin pencari. Nah, ini teman-teman, impact dari sosial media ke SEO. Nah, ini aku bakal share ke kalian, sebenarnya apa sih impact dari sosial media itu ke SEO itu sendiri. Nah, sosial media ini tinggi banget kaitannya sama brand search atau pencarian nama brand. Kalau teman-teman ngebangun suatu bisnis untuk saat ini, ngebangun suatu bisnis, misalkan aku bangun belajar sosmed, aku udah ini ya, jadi di belajar sosmed itu kita punya tim R&D, tim riset. Nah, tim riset ini aku minta mereka untuk mencari highlight di bulan-bulan kemarin. Kita tuh lebih banyak dicari di sosial media dibandingkan di website. Padahal kita punya website, kita punya tim SEO yang lebih dalam kapasitas tuh lebih gemuk daripada tim sosial media. Tapi kenapa di sosial media ini malah lebih rame pencariannya, lebih rame search brandnya daripada di SEO, daripada di website. Nah, ternyata ini praktiknya emang karena sosial media tuh emang lagi viral-viralnya. Terus sosial media juga bisa meningkatkan klik organik, di mana websitenya Belajar Sosmed sendiri juga kebanyakan kliknya itu dari sosial media. Terus otoritas ya, ini teman-teman ketika ngebangun suatu bisnis atau ngebangun suatu trustnet, atau nama ya, misalkan teman-teman sebagai mahasiswa yang pengen kerja atau pengen mengaspirasikan karirnya di SEO spesialis, tentu perlu yang namanya expertise ya. Nah, expertise ini bisa teman-teman dapatkan dari sosial media. Nah, untuk insight-nya juga teman-teman bakal dapat insight gratis. Insight gratis nih kayak data-data di dashboard ya. Kalau teman-teman udah terbiasa dengan sosial media, itu punya dashboard ya sosial media. Dan dashboardnya itu isi datanya kalau boleh jujur lebih lengkap sih menurut aku daripada di website itu sendiri. Tapi ini pertanyaannya adalah SEO sama sosial media, apakah itu menjadi dua praktik yang berbeda? Apakah dua praktik berbeda ini bisa menjadi satu hal yang sama atau serupa dalam pelaksanaannya? Tentu saja bisa. Nah, kita coba bahas ini perbedaan SEO sama sosial media. Sebenarnya ya teman-teman, sosial media itu platform, SEO itu strategi. Kalau misalkan mau membandingkan ya sosial media sama website. Cuman di sini karena kita nggak bahas tentang SEO, nah SEO ini dibandingkan dengan strategi sosial media. Ini saya tulisannya strategi sosial media ya. Kalau misalkan kita nggak bandingin sosial media, harusnya bandingin platform dengan platform agar apple to apple. Nah, sama sosial media dan website ataupun strategi sosial media dan strategi SEO itu termasuk dua praktik yang berbeda. Bedanya tuh di sini. Kalau sosial media, ketika teman-teman itu membuka sosial media, kontennya itu datangin teman-teman sendiri. Konten itu bakal ngasih sesuatu yang kalian suka. Beda dengan SEO atau website, website ini kita harus mencari dulu. Mungkin teman-teman berargumen kayak, Kak Rafli, di HP saya, kalau saya buka Google atau buka Chrome, langsung banyak artikel kok. Aku jamin deh, artikel itu biasanya nggak terlalu relate sama teman-teman. Artikel itu biasanya malah berita-berita yang nggak sesuai dengan teman-teman. Karena SEO itu praktiknya adalah kalian yang mencari, audiens yang mencari. Nah, audiens kan biasanya melakukan behavior mencari. Dia mencari. Misal mau cukur, dia nyari di Google, tukang cukur terdekat. Nah, tapi kalau misalkan dia nyari kayak gini, teman-teman kan susah untuk menerka-nerka. Nah, makanya ada praktik SEO. Praktik SEO ini biasanya memberikan gambaran cara untuk mencari keyword yang volumenya tinggi. Sampai sini aku harap teman-teman tahu ya perbedaan strategi sosial media dan juga strategi SEO.
di mana kalau kita main website, kita bisa menggunakan strategi SEO sebagai strategi utama dan mengadopsi strategi sosial media sebagai bahan sekunder. Tapi ketika kita menggunakan sosial media, kita wajib banget menggunakan strategi sosial media dan mengadopsi strategi SEO bukan sebagai praktik sekunder, tapi sebagai praktik utama. Karena ini menjadi komoditas juga atau menjadi faktor ketika konten kalian akan viral nantinya atau akan kesebar nantinya. Nah, sekarang kita bahas tentang SEO. Nah, secara teknis, SEO itu adalah strategi ya teman-teman. Strategi untuk meningkatkan visibilitas konten di mesin pencari. Jadi ketika teman-teman menggunakan mesin pencari atau menggunakan website, nah kita menggunakan praktik SEO untuk mengoptimasi artikel kita, website kita, agar mudah dicari oleh audiens. Nah, tapi kalau secara khusus untuk materi ini, untuk materi sosial media SEO, nah sosial media SEO, kalau di sosial media, SEO itu berperan untuk mengoptimasi konten agar lebih mudah ditemukan melalui fitur pencarian algoritma ataupun platform. Nah, praktik SEO-nya itu di mana? Praktik SEO-nya itu nanti akan kita bahas letaknya di mana aja. Nah, terkait dengan pertanyaan seperti apakah ada tools khusus untuk SEO? Kalau untuk SEO-nya secara khusus sih ada ya, banyak tools-nya seperti Google Trend juga bisa menjadi alternatif, SEMrush atau Ubersuggest ataupun tools-tools lainnya yang aku yakin menyebar banyak sekali tentang SEO. Tapi kalau secara spesifik untuk SEO sosial media untuk saat ini belum ada. Paling untuk SEO praktik tools-tools SEO lainnya itu udah mulai bisa menyediakannya. Seperti SEMrush itu sudah punya aturan sendiri atau sudah punya pengaturan sendiri di mana kita bisa khusus mencari keyword yang sekiranya tuh untuk sosial media aja. Oke, kita coba lanjut. Nah, tadi pertanyaan terkait dengan apakah Google ini sudah mulai sepi pencarinya atau yang mencari di Google ini udah sepi? Sebenarnya enggak juga sih. Nanti ada data tambahan di akhir di mana Google tuh masih mendominasi mesin pencari. Tapi untuk saat ini orang-orang atau di sini dari TechCrunch ya, ini data yang aku ambil kemarin dari surveinya mereka, di mana 40% anak muda ketika mereka ingin mencari sesuatu atau mencari tempat untuk makan, tempat untuk melakukan aktivitas lainnya, mereka tuh nggak nyari di Google Map. Mereka langsung ngebuka TikTok atau Instagram. Kita bahas lanjut lagi, sebenarnya apa aja sih yang mempengaruhi praktik SEO di sosial media? Jadi dipengaruhi oleh dua faktor utama. Faktor utamanya itu adalah SEO keyword dan juga SEO konteks. SEO keyword ini kita biasa ngobrolin tentang apa yang bisa kita optimasi baik dari caption konten kita, ataupun dari profil kita, ataupun dari teks dalam video. Apalagi kalau di TikTok, teman-teman. Kalau di TikTok kan kalian bisa ngedit secara langsung ya, bisa memberikan auto text. Misal teman-teman nge-cut video aku 5 detik aja. Nah, itu diberikan auto text di TikTok, nah itu bisa menjadi SEO keyword tersendiri. Apalagi kalau aku ngomongnya sesuai dengan keyword yang teman-teman tuju. Misalkan ngebahas tentang SEO, nah dan di video 5 detik itu aku ngomong tentang SEO, nah itu kan ngebantu sekali ya teman-teman. Lalu SEO konteks. Nah, SEO konteks ini biasa di alt text. Nah, ini biasanya di Instagram dan juga di YouTube ya. Teman-teman kalau konten di YouTube pasti sering banget yang namanya alt text ya, dengar alt text atau di Instagram gambarnya biasanya diberikan alt text. Ini teman-teman bisa memberikan konteks ya untuk gambarnya. Jadi gambar atau tumbel yang teman-teman upload di sosial media itu konteksnya apa? Misalkan foto tentang mie ayam. Nah, itu diberi alt text, diberi tulisan, ini foto mie ayam gitu. Nah, itu bisa diberikan konteks. Terus maps dan lokasi, ini depends on ya, tergantung ya. Jadi aku punya satu klien di Malang, nah ini klien pecel ya, jadi kita pegang brand pecel, itu setiap kali kita bikin konten, kita selalu banget nge-insert alamat pecelnya. Itu agar apa? Agar sesuai teman-teman. Agar sesuai dengan mesin pencarian dan juga sesuai dengan audiensnya. Artinya ketika teman-teman itu domisilinya di Malang, itu sangat possible sekali untuk melihat konten dari pecel pecel tersebut. Terus yang ketiga, gaya bahasa dan juga tone of voice. Nah, tone of voice ini sangat sangat advance, artinya kita biasa menggunakan gaya bahasa. Misalkan aku nih dari awal kan sampai sekarang ngomongnya aku kamu. Tapi kalau misalkan di sosial media itu sama juga sih sebenarnya. Cuman untuk menyesuaikan atau adjustment dengan SEO-nya itu biasanya sedikit lebih advance. Nah, terus kita ngobrolin tentang SEO. Di mana sih letak SEO? Nah, letak SEO itu apakah di mesin pencariannya aja? Apakah di mesin pencarian sosial medianya aja? Ketika teman-teman nyari sesuatu di Instagram atau nyari sesuatu di TikTok, apakah itu udah termasuk praktik SEO? Kalau POV-nya sebagai audiens, itu ya teman-teman memperlakukan perilaku SEO ya. Cuman kalau POV-nya sebagai brand owner, sebagai pemilik akun sosial media, nah teman-teman POV sosial SEO-nya itu ada di sini. Pertama, ada di
bio Instagram atau di namanya juga. Nah, seringkali aku tuh menemukan bahwa bio Instagram ini diisi asal-asalan atau diisi nggak maksimal. Padahal teman-teman, bio Instagram ini sangat mempengaruhi brand search. Misalkan aku nyari nih, Italian food di Jakarta. Kalau teman-teman nggak memberikan deskripsi Italian food di Jakarta, ya nggak bakal muncul kan sosial media kalian. Ini pizza Cavalese ya, dan sosial medianya juga sangat bagus ya. Artinya mereka menggunakan keyword. Jadi aku kenal ya sama pengelola sosial medianya atau sosial media spesialis di sini. Italian food ini atau Italian pizza ini sengaja ditulis untuk apa? Untuk meningkatkan brand search-nya. Jadi ketika orang-orang ini mencari sosial media di sosial media, nyari Italian food atau pizza from Italy di sosial media, itu muncul banget atau possible probabilitas munculnya tuh lebih tinggi untuk akun ini. Karena memang dia sudah menerapkannya, di sini sudah menerapkan itu Italian food atau pizza from Italy. Nah, dia juga masukin maps-nya nih, dia masukin maps-nya di pizza Velse Jakarta Indonesia, termasuk di nomor-nomornya ya. Ini maps pada umumnya lah ya. Nah, masukin maps ini nunjukin bahwa dia tuh punya lokasi khusus sehingga algoritma ini bisa menilai. Lalu yang kedua, ini di konten. Misalkan di konten ini teman-teman bisa menyesuaikan optimasi di captionnya. Di caption dan juga di hashtag ya. Nanti kalau teman ingin membahas tentang pizza atau ingin membahas tentang satu topik, silakan topiknya digunakan di captionnya. Lalu untuk di hashtag. Nah, di hashtag ini seringkali menjadi perdebatan nih. Banyak yang ngebahas, Pak, hashtag itu sebenarnya nggak mempengaruhi view, nggak mempengaruhi traffic, dan lain segala macam. Benar, kalau teman-teman memikirkan bahwa hashtag itu nantinya untuk mendapatkan traffic atau untuk mendapatkan view, aku rasa itu menjadi POV yang salah ya, POV yang kurang tepat. Nah, hashtag ini gunanya untuk apa? Gunanya ini untuk identitas. Identitas bagi mesin pencari. Jadi mesin pencari itu bisa menilai, ini tuh konten tentang apa. Ketika orang-orang ada yang nyari tentang pizza atau Italian food, nah ini bakal muncul nih, possible banget muncul. Nah, kita coba lanjut lagi ya. Ini kan kalau POV-nya di Instagram ya. Nah, ini di YouTube. Jadi beberapa hari yang lalu, nah aku coba topiknya nyari mie ayam ya. Nah, mie ayam ini karena luar biasa ya, rasanya enak sekali. Kalau mie ayam itu lebih banyak dicarinya tuh keywordnya apa? Nah, aku coba cek di Semrush, yang paling banyak dicari keyword mie ayam itu adalah mie ayam terenak. Nah, aku coba tulis deh di YouTube, mie ayam terenak. Nah, mie ayam terenak ini kan aku yang mencari POV-nya sebagai audiens. Nah, aku di Jakarta nih. Nah, di sini tulis nih, mie ayam terenak di Jakarta. Aku pengen nyari mie ayam terenak di Jakarta. Ketika aku nyari, nah muncul nih, ini video pertama yang muncul nih, video Mbak ini ya, dari School Base ID. Nah, video ini ternyata sudah menerapkan SEO. Menerapkan SEO di mananya? Di sini, teman-teman bisa lihat judulnya. Judulnya ini tulis mie ayam legendaris di Jakarta. Nah, yang dicari sama audiens adalah mie ayam terenak. Ini dibuktikan dengan volumenya yang tinggi. Artinya banyak orang yang nyari ini, banyak yang nyari mie ayam terenak. Si content creator-nya, si pemilik akun YouTube-nya, dia bikin konten mie ayam terenak atau mie ayam legendaris terenak. Nah, ini kan akhirnya relate ya dari apa yang dicari oleh audiens dan apa yang disediakan oleh content creator ini sama atau matching. Nah, untuk bisa dapat posisi matching ini atau bisa membuat konten kalian matching, ini perlu ini ya optimasi SEO yang lebih dalam. Bisa mencari keyword, optimasi dari alt text-nya atau dari sini nih gambarnya. Nih, ayam dari enak di Jakarta. Teman-teman kan yang paling utama kan harus tahu ininya dulu ya, harus tahu keywordnya dulu. Nah, kalau teman-teman sudah tahu keywordnya, itu jelas lebih enak ya. Lalu di sini ada pertanyaan dari Mas Yupiter Aryo. Apakah umur akun sosmed berpengaruh juga di SEO-nya? Ya, sangat berpengaruh ya. Artinya ketika teman-teman menggunakan sosial media yang baru atau sosial media yang lama, ini depends on, ini tergantung. Ketika teman-teman di YouTube atau di Instagram, ketika di Instagram dan YouTube, teman-teman kalau akun sosmednya ini masih baru, biasanya agak sulit ya untuk praktik SEO-nya. Artinya ketika teman-teman mempraktikkan SEO, mempraktikkan strategi konten di kontennya kalian, tapi kalian menggunakan Instagram dan juga YouTube, ya biasanya agak sulit sih bersaing dengan kompetitor yang emang sudah lama akun sosmednya. Berbeda dengan TikTok dan juga X ya, atau di LinkedIn. Nah, ini kan teman-teman ketika menggunakan TikTok, random pun dengan 0 followers itu bisa banget untuk viral, karena itu algoritmanya berbeda. Atau algoritmanya lebih dominan di memberikan konten. Seperti yang aku sampaikan di awal tadi, sosial media dan SEO itu bedanya di mana? Kalau sosial media itu yang memberikan konten, kalau SEO itu mencari konten. Nah, kalau di TikTok itu kita lebih jarang atau algoritmanya itu kurang memperhatikan mesin pencariannya. Mereka lebih memperhatikan pemberian kontennya atau adjustment konten dengan interest audience.
Artinya orang-orang tuh jarang untuk melakukan searching. Jadi teman-teman meskipun akunnya nol atau akunnya tuh kurang berumur atau masih baru banget bahkan itu nggak mempengaruhi sama sekali sih yang kaitannya dengan viral kontennya teman-teman. Artinya praktek SEO tuh menjadi salah satu strategi tapi bukan satu-satunya cara untuk viral. Nah, ini teman-teman, konten itu at least punya dua faktor, punya koneksivitas di dua faktor ini. Ketika teman-teman ingin viral atau bahasanya mungkin ingin kontennya ramai, ingin kontennya tuh punya apa namanya awareness yang tinggi, terutama terkait dengan brandnya. Nah, untuk mendapatkan awareness yang tinggi, teman-teman tuh punya dua cara atau punya dua faktor. Ini aku highlight dari conference-nya CEO Instagram 2025 yang terbaru. Nah, di sini dia ngebahas tentang dua hal ya. Pertama itu adalah terkait dengan konten yang menarik. Konten yang menarik ini bisa dilihat dari hook-nya, dari body copy-nya, dari visualisasi hook-nya, dari isi kontennya. Nah, kalau kita ngobrolin tentang konten yang menarik, nah ini nih biasa dibahas banyak banget di sosial media. Terus yang kedua, relevan info. Nah, ini relevan info ya. Relevan info ini adalah konten dioptimasi sedemikian rupa agar muncul ketika seseorang mencari sesuatu. Nah, orang ini menggunakan sosial media itu ada dua faktor. Faktor yang pertama, dia emang ya pengen refreshing aja, terusnya tiba-tiba ngeliat video mie ayam dan jadi pengen mie ayam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia yang emang dari awal, sedari awal, emang pengen nyari mie ayam. Dia emang buka TikTok, terus langsung ke kolom pencarian dan nyari mie ayam. Mie ayam terenak di Jakarta. Nah, ketika sudah nemu, dia baru pergi ke tukang mie ayam atau baru buka Google Maps untuk mencari alamatnya. Nah, itulah teman-teman bedanya untuk konten atau faktor konten. Terus ini ada pertanyaan dari Mas Alwi. Apakah konten video lebih berpotensi muncul di hasil pencarian daripada gambar atau tulisan? Ketika kita berbicara tentang YouTube, jelas ya, berarti video. Ketika kita bicara tentang TikTok, TikTok ini sebenarnya meskipun mereka sendirinya bilang kayak lagi pengen naikin carousel, lagi pengen fokus ke carousel agar orang-orang yang ngonten carousel ini lebih di up videonya, lebih banyak muncul ke pencarian, tapi ternyata sebenarnya video lah yang paling banyak muncul di pencarian. Kecuali topiknya itu minim bahasan. Misalkan ngebahas tentang bioteknologi. Nah, bioteknologi ini secara teknis jujur sedikit ya yang ngebahas. Tapi ketika ada carousel yang ngebahas bioteknologi, itu sangat mungkin sekali untuk muncul ke permukaannya, atau muncul ke peguan, atau muncul ke hasil pencarian utama dari sosial media itu sendiri. Nah, kita sekarang bahas tentang ini ya, bahas tentang apa namanya contoh populernya, atau contoh populer dari brand terkenal. Kenapa aku ambil Bibit? Karena ini lagi viral ya teman-teman, tentang IHSG. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang investor ya, lagi sedih, mungkin sahamnya turun semua, atau mungkin udah mulai pindah ke kripto, aku nggak tahu ya, tapi ini sangat menyedihkan sekali untuk aku ya, uangnya sangat kerenggut sekali. Jadi aku kepikiran langsung upload Bibit ya. Nah, Bibit di sini ini cukup menarik, di mana sosial medianya mereka tuh punya apa namanya SEO yang cukup lengkap. Nah, Bibit sendiri mereka punya tiga indikator untuk SEO sosial medianya. Indikatornya apa aja? Mereka tuh punya identitas, mereka tuh punya standar yang dicari, dan mereka tuh punya keyword SEO. Nah, identitasnya apa teman-teman? Identitas tuh adalah jati diri kan? Identitasnya teman-teman tuh apa? Identitas brandnya kalian tuh apa? Terus yang kedua, Bibit nih pinter banget. Mereka tuh punya standar yang dicari. Nah, investor, ketika aku berbicara tentang investor, aku pun sebagai investor, meskipun investor pasif ya, artinya nggak invest yang gede-gede banget atau nggak yang terlalu agresif, seperti Bro Timothy mungkin atau Bro Raymond, tapi di sini kita tuh punya standar yang dicari. Standarnya tuh apa kalau investor? Standarnya tuh ya kita pengen punya tempat investasi yang diawasi sama OJK. Nah, mereka nulis nih, berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, ini kan jadi bikin kita aman ya, merasa kita nyaman. Pun aku awalnya ketika mencari platform investasi, yang nyarinya yang diawasi sama OJK. Nah, listnya kan muncul Bibit. Kenapa Bibit bisa muncul listnya? Ya karena memang mereka memasang placement khusus di bio Instagramnya bahwa mereka berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Itu salah satunya. Terus yang ketiga, keyword SEO. Nah, ini keyword SEO-nya ya, mereka punya keyword tersendiri. Nah, ini keywordnya ya, mereka punya investasi reksadana, investasi obligasi, dan lain segala macam. Mereka, apa namanya, tahu keyword khusus dari ini ya, keyword khusus dari audiensnya yang seorang investor. Nah, kita coba lihat di TikTok-nya. Sama di TikTok-nya juga. Di TikTok-nya mereka punya keyword khusus investasi reksadana. Terusnya juga mereka juga punya ini ya, punya apa namanya standar yang dicari, otoritas jasa keuangan, dan juga punya identitas sebagai investasi reksadana untuk pemula.
Nah, ini identitasnya mereka. Nah, kita coba lihat di YouTube. Nah, di YouTube juga mereka sama. Mereka punya identitas khusus, mereka punya standar yang dicari, mereka juga punya keyword SEO-nya. Jadi mereka cukup konsisten ya untuk Bibit ini sendiri. Nah, ini SEO dalam konten. Nah, ini teman-teman, ketika kita bicara soal SEO, itu kita bukan optimasi bio Instagram aja. Kita bukan optimasi tentang nama Instagramnya aja. Tapi kita optimasi banyak hal. Salah satunya adalah optimasi konten. Aktivitas sosial media kan emang cuman upload konten kan, dan juga interaksi. Jadi interaksi ini ya nggak mungkin kan teman-teman tiba-tiba komen kayak sengaja nyari volume keywordnya dulu yang rame apa, terus komen di postingan random. Kan capek juga ya. Nah, jadi untuk optimasi keyword ya memang selain dari bio Instagram atau profil Instagram atau profil sosial media kita, ya kita bisa mulai dari kontennya juga. Nah, untuk konten sendiri, di sini kan aku ambil contohnya kayak apakah pasar akan jatuh. Nah, ini beberapa hari yang lalu viral ya pas IHSG libur. Jadi emang apa ya? Ini menjadi topik yang sangat panas atau topik yang sangat hot belakangan ini di kalangan investor. Nah, ini perlu di-mention juga, ketika teman-teman menemui satu keyword yang bagus, keyword yang benar-benar lagi banyak dicari, di make sure dulu, sama nggak pembahasannya dengan audiens kalian. Seperti Bibit. Bibit dia paham bahwa audiens mereka ya emang investor kan. Nah, di investor ini ternyata lagi rame, pasar akan jatuh, pasar akan turun, pasar akan runtuh. Nah, pasar akan runtuh ini, mereka paham banget bahwa ini lagi sedikit, bukan sedikit, lagi banyak sekali kejanggalan, lagi banyak sekali hal-hal yang buruk terkait dengan pasar saham. Tapi kita nggak ngobrolin pasar saham hari ini ya, kita bahas tentang kontennya. Artinya, mereka mengetahui bahwa lagi ada yang lagi nggak beres nih sama pasar saham. Nah, akhirnya mereka bikin konten tentang pasar saham. Nah, konten mereka juga mereka benar-benar cemerlang, mereka benar-benar bagus. Ini aku ngambil dari konten terbaru ya, 1 hari yang lalu. Artinya ini benar-benar konten yang aku analisa secara pribadi. Nah, ini di sini mereka punya 3 keyword point atau mereka punya 3 poin dari SEO-nya. Pertama, mereka punya hashtag identitas seperti pizza yang di awal tadi. Mereka tahu banget bahwa mereka perlu yang namanya identitas. Mereka bikin konten, mereka bikin postingan. Tentu kan harapannya adalah postingan ini muncul ya di berandanya atau di FYP-nya teman-teman investor. Tapi kan nggak semua konten ini bisa muncul kan di beranda semua investor yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu mereka juga berharap ada orang yang mencari topik yang lagi hangat ini dan menemukan kontennya Bibit. Nah, bagaimana cara mereka berikhtiar, bagaimana cara mereka mencoba agar postingan mereka itu mudah dicari? Ya mereka punya hashtag identitas, identitas tentang postingannya, aplikasi investasi reksadana terbaik, seperti itu. Terus mereka juga punya keyword populer. Nah, keyword populer ini apa? Keyword populer ini adalah keyword yang lagi tinggi ya volumenya atau yang lagi banyak dicari. Untuk keyword sendiri, ini kan sifatnya seasonal ya. Artinya dalam 1 bulan mungkin lagi rame-ramenya, tapi bulan depan siapa tahu sepi kan. Nah, makanya kita punya namanya istilah keyword populer. Nah, keyword populer ini depends on juga, tergantung tergantung lagi momen apa. Seperti sekarang lagi momen pasar akan runtuh, ya dia bahas tentang pasar akan runtuh kan. Nah, ini bahas baik di caption, ataupun di postingannya, di alt text-nya, ataupun di editing fotonya, dia ngebahas tentang keyword populernya. Terus mereka punya good content. Nah, good content ini ya, jadi kalau untuk carousel atau untuk foto-foto seperti ini yang banyak slide, inti dari carousel yang bagus atau good content adalah punya 4 struktur. Struktur yang pertama itu mereka punya hook yang bagus, hook dan visualisasi hooknya yang bagus, itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka punya bridging. Bridging itu adalah kata pengantar. Yang ketiga, mereka punya storyline. Dan yang keempat, itu punya call to action. Ini standar dari good content ya. Jadi aku menilai dari standar strukturnya saja. Masalah bagus atau tidaknya itu adalah perspektif. Kalau misalkan menurut aku sebagai investor, postingan Bibit ini bagus. Tapi mungkin menurut si A misalkan, si A. Nah, si A ini dia investor juga, tapi mikir kontennya Bibit nih jelek. Kontennya Bibit nih kurang menarik gitu. Ya itu mungkin banget kan. Itu makanya perspektif. Tapi aku nilai good content itu, teman-teman juga ketika ingin menilai good content, bisa dilihat dari strukturnya. Karena kalau misalkan dilihat bagus atau tidaknya menurut kita, ya itu subjektif. Nah, ini jenis-jenis keyword. Nah, jenis-jenis keyword kan ini ya, kalau di SEO itu ada informasional, ada komersil, ada 4 lah intinya. Tapi kalau di sosial media itu ada 2, teman-teman. Keyword identitas dan juga keyword populer. Nah, biasanya keyword identitas ini kita yang menentukan, bukan aplikasi. Misalkan, Bibit tadi dilindungi OJK.
Atau misalkan belajar sosmed. Belajar sosmed tuh punya ini ya, punya tagline tersendiri, keyword identitas. Apa keyword identitasnya? Yaitu jadi si paling sosmed. Kita emang sengaja pengen audiens tuh kenal sama keyword itu. Bikin audiens itu paham bahwa ada keyword seperti itu loh ternyata. Nah, itu namanya keyword identitas. Nah, kalau yang kedua, itu adalah keyword populer atau keyword yang emang bersifat kontekstual dan juga situasional. Nah, bisa aja konten ini lagi ngebahas tentang SEO sosmed, emang karena lagi viral, emang karena lagi banyak yang ngebahas. Nah, ini namanya keyword populer. Keyword-keyword yang punya volume yang tinggi atau pencarian yang tinggi ya, teman-teman. Nah, itu namanya keyword populer. Nah, gimana sih cara nyari keywordnya? Nah, ini mungkin menjadi ini ya, menjadi apa namanya, pertanyaan utamanya dari tadi. Kita udah lihat kayak praktik SEO tuh di mana, praktik sosial media tuh gimana, tapi gimana cara nyari keywordnya? Gimana cara kita mencari kata kuncinya? Apakah kata kuncinya itu based on feeling? Nah, ternyata bukan, teman-teman. Ternyata itu dari tools ya, teman-teman. Nah, toolsnya itu ada berbagai macam, ada berbagai macam ya. Toolsnya ini ada banyak ya, cuman ini aku ngerekomendasi, bukan rekomendasi juga sih. Aku nge-highlight 3 yang sering aku pakai. Ada Google Trend, ada Bersuggest, dan juga ada SEMrush. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, Kak, Google Trend emang bisa? Google Trend kan nggak memberikan volume keyword. Beda ya, kalau aku kan mainnya sama klien ya, atau mainnya sama ini apa namanya, klien media. Ada satu platform mirip seperti Creative Fox, tapi itu aku yang ngelola, dan kita kan mainnya tentang media ya, mainnya tentang berita. Nah, untuk mengetahui berita yang viral, ya kan kita perlu mencari di Google Trend kan, atau kita perlu menyocok logikan keyword yang kita gunakan dengan yang lagi viral. Nah, itu makanya kita gunakan Google Trend. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, Google Trend ini gratis. Artinya kita menggunakan yang gratis ya, nggak yang berbayar. Tapi kalau saya merasa sama Bersuggest, nah ini mohon maaf sekali, saya merasa sama Bersuggest itu berbayar ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai ya boleh-boleh aja kalau misalkan mau bayar. Gini teman-teman, saya merasa tuh biasanya ada ini ada free trial. Cuman free trial di akun aku itu lagi habis, jadi mohon maaf sekali. Jadi demonya agak cukup sulit ya ketika kita menggunakan SEMrush dari akun aku. Jadi eh, lagi habis-habisnya teman-teman. Aku lagi nggak punya akun kosong lagi untuk nyoba SEMrush. Cuman kita coba cek ya, kita menggunakan SEMrush. Ini aku udah screenshot menggunakan akun gratis dari akun lama aku. Artinya beberapa sih udah aku coba ya. Nah, teman-teman bisa cari aja di SEMrush di Google. SEMrush, terusnya masuk aja ke SEMrush. Utama yang paling atas pasti langsung masuk seperti ini. Teman-teman langsung klik aja keyword magic tool. Nah, di sini keyword magic tool ini bakal nunjukin tempat kalian untuk mencari ya. Teman-teman di sini bisa entry keyword atau enter keyword, masukin aja teman-teman industrinya apa. Dalam contoh konteks ini adalah mie ayam, dan mie ayam di Indonesia. Jangan lupa benderanya ya diubah jadi Indonesia. Terus enter domain for personalized data. Ini tuh misalkan teman-teman mau nyari mie ayam di websitenya kompetitor. Mereka menggunakan apa aja sih keywordnya? Nah, itu bisa ya di SEMrush. Cuman balik lagi dengan pertanyaan pertama di awal tadi dari Kak siapa ya? Apakah ada tools khusus untuk SEO sosmed? Nggak ada. Ini SEO ini untuk ini ya, SEMrush ini untuk SEO yang website. Cuman, ini kenapa aku mengedemokannya SEMrush, kenapa nggak Bersuggest atau Google Trend? Ya karena memang SEMrush tuh punya fiturnya ya. SEMrush tuh punya apa namanya? Punya fitur yang digunakan khusus untuk sosial media. Nah, kita coba lanjut ya. Ketika teman-teman sudah mencari keywordnya, teman-teman silakan masukkan. Nah, di sini kan aku masukin mie ayam ya. Nah, ini aku coba cari mie ayam. Di sini kita coba cari. Nah, setelah nemuin mie ayam kan akan muncul di sini ya. Akan muncul di sini nih, mie ayam terdekat, mie ayam near me, mie ayam bakso. Nah, ini kan gak relate ya. Teman-teman mau bikin konten apa dengan keyword mie ayam terdekat? Teman-teman mau bikin konten apa dengan mie ayam bakso? Teman-teman mau bikin konten apa dengan resep mie ayam? Oh, resep mie ayam masih bisa mungkin. Tapi kalau mie ayam bakso terdekat kan agak sulit ya. Nah, teman-teman bisa nih menggunakan fitur advanced filter. Nah, di sini nih yang paling kanan, ini ada advanced filter. Teman-teman klik aja advanced filternya, terus kita coba lanjutin lagi ke ICRP fitur. Di sini ada ICRP fitur ya, teman-teman bisa klik. Nah, ini yang sebelah kanan yang ICRP fitur, teman-teman bisa pegang aja atau pencet. Nah, terus di sini select ya, teman-teman bisa pilih khusus untuk video, fitur video, dan video carousel. Nah, ini khusus nih, khusus untuk video itu sendiri, atau khusus untuk ini ya, khusus untuk sosial media. Jadi teman-teman bisa adjustment nih, ini khusus untuk sosial media. Meskipun Semra sendiri nggak bilang ini untuk sosial media yang mana. Cuman kalau kata expert, kata kenalanku yang expert nih, biasanya ini menggunakan untuk YouTube ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan YouTube atau konten di YouTube, bisa nih teman-teman menggunakan video atau fitur video atau video carousel di sini. Nah, ketika udah di-apply, nanti ini menyesuaikan nih. Nah, ini ada tulisan nih, mie ayam.
volumenya ada 450.000 update 2 minggu yang lalu. Dan ini data 1 bulannya. Nah, ini mie ayam seperti ini tuh menjadi keyword-keyword yang ada di sosial media. Keyword-keyword yang biasa dicari di sosial media. Nah, keyword-keyword seperti ini, teman-teman sesuaikan aja. Teman-teman lagi butuh yang mana. Ini kenapa tulisannya kayak nggak nyambung gini, kayak mie ayam terdekat, mie ayam nermi. Ini karena konteksnya kita ngebahas mie ayam ya. Tapi kalau teman-teman ngebahas tema yang lebih spesifik, misalkan kayak digital marketing atau mungkin data analis, itu kan ya mungkin lebih prepare lah ya untuk keywordnya. Ini wajar sekali keywordnya seperti ini, ya karena memang orang-orang nyari mie ayam tuh bukan edukasi. Orang-orang nggak nyari edukasi cara bikin mie ayam tuh jarang sih. Orang-orang tuh nyari ya mie ayam terdekat, mie ayam yang enak, mie ayam Dermi. Itu kan ya emang sudah kodratnya seperti itu. Karena ini food and beverage. Cuman ketika teman-teman menggunakan ini ya, menggunakan apa namanya, tema yang lebih spesifik dengan keinginan kalian, mungkin sekali sahabat-sahabat Dewa Talks di sini bisa dapat keyword yang lebih oke. Itu kan kalau yang berbayar ya. Kalau yang free gimana? Kita coba langsung aja pakai dashboard Google Trend. Aku bakal coba sedikit share ke teman-teman ya di sini ya. Ini Google Trend-nya, teman-teman cari aja sih. Semuanya punya pasti, karena ini dari Google langsung ya. Teman-teman bisa cari aja Google Trend. Nah, teman-teman di sini cari, jelajahi aja. Bisa jelajahi, nah, nanti loadingnya. Nah, teman-teman silakan adjust atau sesuaikan apa sih yang teman-teman pengen bahas di konten teman-teman. Nah, kalau aku ya mungkin mie ayam ya. Nah, teman-teman ini kan data 12 bulan terakhir ya, di adjustment, jangan pakai data yang lama banget. Ini data udah cukup tua ya. Teman-teman di adjust aja di sini di bagian bawah nih, di bagian tulisan mie ayamnya ada 12 bulan terakhir. Ini tuh timer ya, timing untuk waktu data yang teman-teman minta. Teman-teman masukin aja berapa sih? Misalkan ya 4 jam deh. Sehari terakhir aja deh, 4 jam sedikit banget. Siapa sih yang nyari mie ayam 4 jam terakhir? Nah, ini minat seiring waktu dalam sehari terakhir ya. Oh, ternyata naik juga ya. Ada apa nih? Banyak orang yang nyari mie ayam ya ternyata. Ini ada grafik lonjakan di sini. Tapi ini grafiknya tuh nggak penting. Yang paling penting itu apa? Nah, yang paling penting itu di sini, teman-teman. Di query terkait. Query terkait ini adalah topik-topik atau keyword-keyword yang bisa teman-teman gunakan untuk konten. Kak, tapi ini munculnya nama brand semua. Ini mie ayam Pak Tekun. Nggak mungkin kan, teman-teman? Kayak, misalkan aku ya sebagai content creator mie ayam. Mie ayam Mas Rafli, tiba-tiba keywordnya mie ayam Pak Tekun. Kan nggak mungkin ya. Nah, teman-teman ini tulisan meningkatnya diganti aja ke teratas. Nah, ini baru nih keyword-keyword yang dicari, mie ayam bakso. Orang-orang lebih nyari mie ayam bakso ya. Ternyata porsi komplit tuh lebih menarik. Mie ayam bakso, baksonya bahkan nyari baksonya doang. Ini ada mie ayam terdekat, sama seperti saya meras tadi, resep mie ayam. Nah, ini kalau teman-teman mau bikin konten ya tentang mie ayam ya bisa pakai resep mie ayam. Atau ini resep mie ayam juga. Ini query-nya juga banyak ya. Artinya teman-teman bisa memberikan, Google Trend bisa memberikan banyak opsi atau banyak hal yang menarik. Nah, di sini query-query-nya cukup beragam sih menurut aku. 12 ini bukan 12 pencari dalam 1 hari terakhir ya. Ini berarti volume atau nilainya. Kalau 100 berarti emang lagi bagus-bagusnya gitu. Nah, ini tips G2 dari aku. Ini tips G2 based on experience, artinya dari pengalaman pribadi aku. Untuk meningkatkan SEO, teman-teman perlu yang namanya kata kunci. Ini jelas ya, perlu keyword, perlu volume yang tinggi. Rumusnya gini, ketika teman-teman mencari keyword, carilah keyword yang volumenya tinggi, tapi keyword difficulty-nya rendah. Itu dicatat aja teman-teman. Keyword volumenya itu tinggi, yang mencarinya itu banyak, tapi difficulty-nya itu rendah. Terus yang kedua, build based content, artinya alih-alih teman-teman bingung sama SEO, bingung sama volumenya, bingung sama bio Instagramnya, bingung sama caption dan hashtagnya, ya buat apa dibingungin? Bingungin bikin kontennya dulu aja. Kontennya tuh prepare dulu aja teman-teman, karena pada dasarnya ya sosial media datangin orang, bukan orang yang datengin kita. Jadi kontennya dulu aja dibenerin. Terus yang ketiga, close platform atau ini ya, cross ya, teman-teman bisa menggunakan berbagai platform. Artinya kalau misalkan kalian konten di Instagram, ya jangan di Instagram aja. Ini kesalahan dari aku juga. Kalau misalkan konten di LinkedIn, ya jangan di LinkedIn aja. Coba di TikTok juga dong. Coba di sosial media lain juga dong. Kan ada sosial media lain tuh. Kenapa nggak dicoba? Terus yang keempat, sisipkan link atau selipkan link. Ini pentingnya. Maps, ataupun website, ataupun blog, itu perlu teman-teman masukin. Gunanya untuk apa? Untuk menambahkan informasi untuk algoritma kalau emang kalian tuh relate, kalau emang kalian tuh relevan. Apalagi kalau kalian di industri food and beverage ya. Di sini aku banyak mention food and beverage karena memang pertama, klien aku banyak kan dari F&B ya. Nah, terus SEO 2025. Gimana sih SEO 2025? Iya nih teman-teman, SEO di marketplace, SEO di sosial media, SEO di AI, aku rasa sih bakal ngikutin SEO di Google ya, yang jadi penggerak utamanya atau panglima utamanya ya dari Google dulu gitu. Kalau misalkan dari Google-nya sudah berubah,
atau punya tren tersendiri, ya mungkin sosial media juga akan berubah, akan mengikuti. Nah, ini aku coba review ya dari SEO 2025 itu akan seperti apa aja sih. Nah, ini yang banyak dibahas sama praktisi sepuh-sepuh SEO ya. Nah, ini SEO ini bakal banyak banget berkaitan dengan konten IIAT. IIAT itu apa? Experience, expensive, dan juga authorityness ya. Artinya teman-teman punya pengalaman, teman-teman punya experience terkait dengan topik yang dibahas. Kalau misalkan aku sebagai digital marketer yang udah 2 tahun dibandingkan dengan si A yang baru konten tentang digital marketing, sama-sama bikin konten di website, konten aku lebih probabilitas untuk naik ke permukaan dibandingkan kontennya dia, tanpa memperhatikan websitenya ya, itu tanpa variabel lain maksudnya. Terus, Search Generative Experience, SGE. Nah, konten-konten sekarang tuh lebih banyak menggunakan AI ya. Ketika teman-teman mencari sesuatu, ya pasti biasanya akan ada penjelasan AI-nya di Google. Nah, kira teman-teman itu menjadi apa ya, warning tersendiri sih buat sosial media. Di agensi aku sendiri, kita sedang membahas ya, apakah ada kemungkinan sosial media akan seperti itu juga. Kalau misalkan sosial media akan seperti itu, bentuknya akan seperti apa? Akan gimana sih nanti ke depannya? Nah, ini yang perlu diwanti-wanti. Kita pun masih melakukan research and development ya. Kita coba masih mencari jawaban. Kita masih mencari kunci. Apakah akan seperti itu ke depannya atau gimana? Nah, itu yang aku pengen tahu ya, yang aku ingin pengen pahami. Cuman at least SG ini akan menjadi momok tersendiri ya buat SEO. Nah, bagaimana dengan AI? Nah, AI ini bukan menjadi ancaman buat sosial media ya. Jadi, ini tuh ancaman untuk pencarian. Jadi gini, teman-teman bahas tentang sosial media SEO, berpikir bahwa orang-orang tuh udah mulai nyarinya tuh di sosial media. Kita ternyata sedikit terlambat sih kalau menurut aku. Kita kan ngebahas tentang SEO sosial media dengan anggapan bahwa orang-orang tuh lebih banyak nyari di sosial media loh. Ternyata enggak. Ternyata orang-orang tuh nyarinya tuh banyaknya di AI untuk saat ini. Orang-orang lebih suka nyari di AI. Justru kita ketinggalan nih ngebahas tentang SEO sosial media. Gimana sih peranan AI? Gimana sih cara guna AI? Gimana sih cara nyari sesuatu di AI? Nah, orang-orang tuh lebih suka nyari di AI untuk saat ini dibandingkan dengan Google. Cuman Google tuh masih menjadi raja ya, raja mesin pencari untuk saat ini. Lalu ada sosial media, lalu ada AI dan juga Bing. Nah, coba kita bahas. Nah, ini teman-teman familiar sama ini nggak? Kalau aku yang praktisi sosial media ini familiar sekali ya. Jadi gini, kita biasanya menggunakan fitur search ya atau fitur cari. Teman-teman bisa nyari berita online, teman-teman bisa mencari review makanan, teman-teman bisa mencari anything else tentang kehidupan di sosial media, di ChatGPT, mohon maaf, di AI ini. Tinggal klik aja fitur fitur search-nya. Kalau teman-teman menggunakan yang premium, jelas ya, itu akan memberikan gambar, bahkan video juga. Itu akan jauh lebih destruktif sekali. Justru kalau menurut aku, ini kita harusnya berbenah ya. Kita harusnya berbenah mempelajari SEO sosial media secepatnya, baru setelah itu kita pindah ke AI. Karena kalau misalkan kita terbengkalai atau kita mungkin tertinggal hanya ngebahas tentang SEO di website aja, itu kita akan ketinggalan dengan sosial media. Ketika kita membahas sosial media SEO juga, kita akan ketinggalan dengan AI. Nah, salah satu caranya adalah kita mengadopsi ketiganya. Tapi mengadopsi ketiganya kan ini menjadi hal yang sulit ya, terutama kalau ini POV-nya sebagai business owner. Tapi ketika kalian sebagai mahasiswa atau yang ingin berkarir di sosial media, saran dari aku adalah pelajari AI juga. AI ini sangat penting sekali. Nah, next step, teman-teman harus ngapain? Ini mungkin menjadi slide-slide terakhir ya. Ini kan teman-teman udah tahu ya SEO tuh bagaimana di sosial media konteks, gimana cara nyarinya, placementnya tuh di mana aja, contoh populernya tuh gimana, dan apa aja yang mempengaruhi. Nah, next step-nya adalah teman-teman harus mempelajari tiga hal ini. Pertama, SEO Advanced for Sosmed. Ini jujur saja teman-teman. Ini aku ngebahasnya tentang dasar banget. Bener-bener apa ya? Kayak ngajarin yang benar-benar fundamentalnya dulu. Jadi nanti bakal ada advance materinya lagi. Artinya ada materi tambahannya atau materi yang lebih advance lagi. Nah, teman-teman bisa cari ya yang lebih advance-nya. Terus pelajari cara membuat konten yang baik. Ini eh, saran dari saya, alih-alih teman-teman itu langsung bikin advance SEO for sosmed, lebih baik sih belajar konten yang baik dulu ya, bikin konten yang benar dulu. Terus pelajari gimana caranya tone of voice bekerja, karena ini sangat penting ya. Terus terakhir, highlight dari aku, SEO itu adalah proses, teman-teman. SEO itu adalah proses di mana kita berusaha menunjukkan keberadaan kita melalui tanda yang kita beri kepada mesin mencari. Sama seperti teman-teman saat mencari pasangan mungkin, memberikan kode-kode kayak nge-like story-nya dia, atau nge-like, atau nge-follow second account-nya dia, atau nge-follow apapun itu kan memberikan tanda ya, atau memberikan tanda bahwa kita interest. Sama dengan sosial media, sama dengan SEO. Ketika kita bikin konten, kita harus memberikan tanda pada algoritma bahwa kita tuh emang suka sama topik itu. Kita tuh emang expertise untuk topik itu, mohon maaf.
Kalau kita emang sudah diberitahu, kita expertise, kita juga cukup tangguh atau cukup mampu untuk menjelaskan topik itu, sangat tidak mungkin bahwa algoritma akan mengabaikan kita. Itu aja sih mungkin dari aku. Thank you so much. Mungkin aku kembalikan ke moderator ya. Thank you. Oke, thank you Kak Rafli untuk pemaparan materinya. Oke, itu aja teman-teman. Ditunggu untuk informasi webinar selanjutnya di komunitas grup kita, WhatsApp ataupun Telegram, ataupun sosial media Dewa Talks dan Dewa Web. Selamat siang dan sama sore. Kita udah sore ini. Sampai bertemu di next webinar. Bye-bye. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa